Halo teman-teman, selamat datang kembali di Kampus IT. Baik teman-teman, untuk video kali ini kita masih tetap melanjutkan video kita sebelumnya. Untuk video sebelumnya, saya ringkas dulu. Kita sudah berhasil membuat RESTful API untuk menampilkan data student, kemudian menambahkan atau menyisipkan data student, dan juga kita sudah berhasil membuat RESTful API untuk mengubah data student. Nah, kemudian untuk video kali ini kita akan membuat RESTful API untuk menghapus data student. Oke, baik teman-teman. Jadi untuk menghapus data student ini sebenarnya dari sisi logiknya mungkin lebih mirip dengan update data ya. Karena di update data kita butuh ID nantinya. Jadi konsepnya seperti itu, sama kurang lebih ya. Jadi kita butuh request di endpoint-nya itu nanti kita butuh ID ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk metode yang kita gunakan sudah jelas kita akan menggunakan metode delete ya sesuai dengan konsep dari trace API-nya. Oke, kemudian kita langsung masuk saja ke dalam ke tutorial kita. Oke, jadi ini adalah bagian API.php-nya ya. Jadi karena kita hanya membuat RESTful API, jadi interaksi kita hanya di file API.php-nya dan API controller-nya ya, sebagai controllernya. Nah ini dia, kita sudah berhasil membuat 3 fitur RESTful API-nya, dan untuk yang bagian ini adalah bagian delete ya untuk video ini. Oke, jadi kita langsung buat dulu untuk route-nya ya, kita akan tambahkan routing-nya dulu di sini. Oke, kita buat route, kemudian metodenya nanti kita menggunakan metode delete. Oke, kemudian untuk request-nya ini kita menggunakan kita buat sama saja ya di sini ada students. Oke, ini jamak. Kemudian kalau yang atas ini dia menggunakan update, artinya di sini kita gunakan delete saja ya, slash, kemudian di sini adalah ID-nya nanti. Nah, seperti ini. Ini adalah request-nya. Jadi ketika ada request seperti ini di dalam website kita, di URL-nya ya, di address bar-nya, maka nanti dia akan uh, masuk ke dalam file API ya, controller, dan dia nanti akan mengeksekusi metode yang namanya di sini kita buat saja nama metodenya adalah delete student. Nah, seperti ini. Ya. Jadi nanti dia akan mengeksekusi metode yang namanya delete student, yang mana metode ini ada di dalam API controller atau kelas API controller yang ini ya. Oke, seperti itu, kelas API controller. Oke, jadi ini udah selesai ya. Jadi kita sudah buat routingnya. Jadi metode yang kita gunakan adalah metode delete. Jangan lupa nanti kita butuh ID ya teman-teman, karena ini menunjukkan bahwa data mana yang mau kita hapus atau data dengan ID mana yang mau kita hapus. Oke, jadi seperti itu ya, karena menghapus data kan itu satu-satu ya, konsep dasarnya seperti itu. Oke, kita lanjut ke bagian API controllernya untuk menambahkan metode atau fungsi yang namanya delete student, karena di sini itu kan masih belum ada metode yang namanya delete student ya. Oke, kita akan buat di bawah metode update student ya, di luarnya ya teman-teman. Jadi ini terpisah dengan metode update studentnya, tapi di dalam kelas yang sama, yaitu kelas API controller. Oke, baik. Jadi di sini, nah untuk konsepnya nanti mungkin kita buat sedikit berbeda ya. Oke, saya buat dulu mungkin nama metodenya di sini public function. Kemudian metodenya tadi, metodenya adalah delete student ya, seperti ini. Yang mana nanti kita butuh ID. Jadi saya tambahkan di sini ID sebagai parameternya ya teman-teman. Oke, jadi di sini ada ID. Kalau di update kita punya dua parameternya, ada ID, ada request-nya di sini ya. Nah, kenapa ada request? Karena request ini untuk mengambil data yang kita ubah melalui form. Nah, sehingga kita butuh request. Kalau di delete itu kan tidak butuh ya, karena kita tidak memerlukan data yang ada di form. Jadi kita cuma perlu ID-nya saja nanti ya. Jadi ID-nya ini akan kita tangkap melalui endpoint nanti ya. Oke, seperti itu. Oke,
konsepnya saya buat berbeda. Kalau yang sebelumnya ini menggunakan try catch ya di sini untuk penanganan galatnya. Nah, kalau di delete ini saya menggunakan apa ya namanya? If else saja ya. Jadi statement if else. Kenapa? Karena konsepnya seperti ini. Jadi nanti kita akan mengecek apakah ID tersebut ada ya. Apakah ID data yang mau kita hapus itu ada di dalam tabel student. Kalau ada, baru kita eksekusi. Ya, kita eksekusi perintah untuk menghapusnya. Tapi kalau tidak ada, kemudian setelah itu dia mengirimkan respon ya bahwasannya berhasil dihapus. Nah, kalau misalkan ID-nya tidak ada, nanti maka dia akan menampilkan respon yang gagal dihapus. Oke, jadi konsepnya seperti itu saja. Oke, jadi di sini kita menggunakan if else ya. Bagian pertama kita akan tangkap dulu ID-nya karena kan kita mau ngecek ID ya, apakah ID-nya ada atau tidak ada. Nah, sehingga kita perlu menangkap ID-nya dulu. Oke, untuk menangkap ID di sini saya gunakan variabel student, yang mana variabel student ini kita gunakan untuk menampung ID data yang mau kita hapus ya. Nah, di sini ada modelnya ya, model student. Nah, ini sebenarnya sama saja dengan yang ini ya, dengan yang update. Kita menggunakan metodenya nanti itu adalah find, seperti ini ya. Kemudian yang kita find itu adalah ID-nya. Nah, jadi parameter yang di atas kita turunkan ke bawah. Oke, konsepnya seperti itu. Nah, setelah kita mendapatkan ID-nya ini, ya, kalau misalkan kita cetak ini ya yang tampil nanti kalau kita return itu yang tampil adalah ID-nya gitu ya, ID yang ada di sini. Oke, jadi kita akan cek ID-nya ada atau tidak menggunakan if. Nah, seperti ini, if $student, oke, if $student, sebentar, jika ini sebentar kita analisa dulu mungkin. Oke, if student, mungkin saya buat di blok if-nya itu ketika berhasil saja ya. Mungkin saya buat seperti ini. Oke, jadi kalau misalkan ID-nya ada ya, kalau misalkan ID-nya ditemukan, maka kita buat di sini. Nah, ini sebenarnya ada dua ya. Boleh kalian tambahkan seperti ini. Nah, ini jika tidak ditemukan ya seperti ini. Oke, sorry. Nah, ini jika tidak ditemukan. Kemudian nanti kalian juga bisa menambahkan kalau jika ditemukan seperti ini. Ya, jadi kita buat saja jika ditemukan, maka student data yang ID-nya ini akan kita hapus ya, kita delete. Nah, kita panggil saja fungsi delete. Seperti ini. Setelah kita hapus, kita kirimkan respon bahwasannya ID tersebut sudah data dengan ID tersebut sudah berhasil kita hapus. Nah, gitu aja ya. Oke, sebenarnya ini bisa saja kita balik-balik gitu ya. Oke, ini datanya, responnya sama saja dengan yang atas ya teman-teman. Jadi oke, ini kita buat seperti ini. Responnya sukses. Kemudian ini panah ke kanan, true ya. Nah, ini kan karena berhasil ya. Kemudian message-nya message-nya di sini apa ya, berhasil dihapus, berhasil dihapus gitu ya, dihapus. Nah, seperti ini. Oke, ini untuk blok berhasilnya ya. Kalau blok berhasilnya dia akan mengeksekusi kode yang ada di sini ya. Jadi jika ID studentnya itu ada gitu ya, ditemukan, maka data dengan ID tersebut akan dihapus. Nah, ini kode untuk menghapusnya. Setelah dihapus, maka dia akan mengirimkan respon yang bentuknya seperti ini, success true. Kemudian message-nya berhasil dihapus. Artinya bahwa artinya di sini data tersebut memang berhasil dihapus. Oke, seperti itu. Kemudian kita tambahkan else-nya. Nah, untuk else-nya itu kan artinya kondisi di mana ID tersebut tidak ditemukan ya, sehingga kita buat saja langsung saja ya ini, karena else itu dia tidak perlu ada boolean expression lagi, jadi tidak perlu ada kondisi lagi di sini, sehingga langsung saja kita buat respon JSON-nya di sini. Header-nya saya hapus dulu ya.
headernya saya hapus. Untuk HTTP respon code-nya kita pakai 401 saja ya. Nanti ini bisa teman-teman ubah, silakan saja. Oke, kemudian di sini untuk kondisi gagalnya kita buat sukses. Oke, suksesnya kita buat di sini false ya. Kemudian untuk message-nya, di sini misalkan gagal dihapus, kemudian kita tambahkan ID itu tidak ditemukan ya, ID tidak ditemukan. Nah, jadi kita tidak menggunakan try catch ya, sehingga kita tidak menampilkan pesan kesalahannya. Jadi if else yang kita gunakan di sini itu hanya digunakan untuk mengecek apakah ID-nya ada atau tidak. Jadi sebenarnya untuk mengecek ID saja ya, tidak menangani kesalahan-kesalahan yang lain seperti itu. Oke, ini saya enter saja ya. Oh, tidak perlu mungkin karena pasangannya sama ini. Oke. Jadi kodenya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini adalah kodenya mulai dari bagian ini ya, public sampai dengan tutup kurung yang ini. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Saya jelaskan lagi ya supaya mungkin lebih jelas. Jadi ini kode yang digunakan untuk menangkap ID data student yang akan kita hapus. Kemudian ini proses pengecekan apakah data dengan ID tersebut ada. Kalau ada, maka data dengan ID tersebut akan dihapus dan akan mengirimkan respon seperti ini. Ya. Kalau misalkan datanya tidak ditemukan atau ID-nya tidak ditemukan, maka dia akan mengirimkan respon seperti ini. Ya, ini ketika true-nya atau block untuk kondisi true, kemudian ini adalah block untuk kondisi false-nya. Jadi seperti itu ya. Nah, kita langsung lakukan saja uji coba di sini. Kita langsung masuk ke bagian Postman-nya ya, atau API testernya. Nah, di sini teman-teman mungkin bisa sesuaikan ya. Ini saya hapus saja ya. Oke, ini sebenarnya bisa kita buat di parameternya ya, untuk yang ini, untuk yang kemarin ini yang update. Oke, ini kita hapus saja. Value-nya juga saya hapus. Oke, kemudian bagian ini juga saya hapus ya. Update-nya saya hapus karena di sini routing-nya kita berbeda ya. Jadi student, delete, kemudian ID. Student API, student, kemudian di sini delete slash ID-nya. Nah, ini adalah ID data yang mau kita hapus. Seperti itu ya. Nah, misalkan ID data yang mau kita hapus, mungkin kita bisa cek dulu untuk bagian tabel kita. Ada ID 1 sampai 6, kemudian data dengan ID 9. Nah, artinya di sini yang tidak ada itu adalah data dengan ID 7 dan 8. Nah, sekarang atau jangan gunakan 78 ya, kita gunakan angka yang lain. Misalkan saya gunakan angka 20 ya misalkan. Nah, di sini kan ID 20 tidak ada. Oke, untuk skenario pengujiannya kita coba yang gagalnya dulu ya. Nah, di sini saya akan menghapus data dengan ID 20 yang mana kita ketahui bahwa data yang ID-nya 20 itu tidak ada. Ya, harusnya nanti sesuai dengan skenario tersebut, harusnya nanti dia akan menampilkan respon yang ini ya. Oke, seperti itu. Kita langsung coba saja untuk metodenya, kita gunakan metodenya delete ya di sini. Oke, kemudian tidak ada pengaturan yang lain ya, di sini tidak ada, kalian kosongkan saja mungkin. Ini juga tidak digunakan. Oke, kita hapus saja ya, untuk meyakinkan mungkin kita hapus. Ini juga kita hapus. Yang ini juga kita hapus. Oke, saya kosongkan, ini juga udah pasti kosong ya. Oke, kosong, tidak ada ya. Jadi cuma ini juga tidak ada, semuanya kosongan ya. Cuma kalian hanya perlu menyisipkan request-nya di sini ya. Oke, jadi sesuai dengan routing-nya, ya, dengan route yang ada di sini, yang mana ID-nya ini nanti kalian ganti dengan ID data yang mau kalian hapus. Nah, sesuaikan saja dengan ini. Ya, ini sudah sesuai. Student slash delete slash 20, yang mana data yang mau kita hapus adalah yang ID-nya 20. Oke, metodenya kita pakai 20, kita coba send saja di sini. Nah, ini false ya teman-teman, gagal dihapus karena memang ID-nya itu tidak ditemukan ya. Data dengan ID 20 itu memang tidak ada di sini. Ya, jadi kalau kita perhatikan tidak ada. Nah, kita coba yang 10 ya, untuk memastikannya saja ini bahwasannya memang itu sesuai dengan fungsinya ya.
kode tersebut, kode pengecekan ID itu. Nah, ini untuk ID yang 10 kita coba cek lagi, false juga karena memang ID-nya tidak ditemukan. Kemudian ada 7 dan 8 juga tidak ada di sini. Kita coba angka 7 dan angka 8. Angka 7 kita send, udah pasti gagal ya. Kemudian angka 8 juga kalau kita send di sini, nah udah pasti gagal ya teman-teman. Jadi ini adalah skenario pengujian untuk gagalnya dulu ya. Dan di sini memang berhasil, pengujiannya berhasil ya. Oke, selanjutnya kita akan ubah ke ID yang ada di dalam tabel kita ya. Nah, ini ID yang ada di tabel kita adalah ID 9. Kita coba ID 9 di sini. Oke, skenario berhasilnya harusnya di sini berhasil ya. Kita coba send. Oke, true, berhasil dihapus ya. Kalau misalkan nanti teman-teman reload di bagian tabel studentnya, nah di sini datanya sudah berhasil kita hapus ya teman-teman. Nah, kemudian kita akan coba hapus lagi salah satu data yang ada di sini. Mungkin data yang ID-nya itu adalah 6. Ya, kita akan coba lagi skenario berhasilnya. Oke, data dengan ID 6 ini ada ya di dalam tabel student. Kita coba send. Nah, ini juga berhasil ya teman-teman. True, berhasil dihapus. Kodenya juga sudah tepat ya. HTTP respon code-nya. Kalau kita reload di sini, nah, datanya juga sudah berhasil dihapus. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Untuk video kali ini hanya itu yang bisa saya sampaikan. Nantikan video-video berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.